Perkenalkan, saya Nimade Yusra Aprilia, NPM 1932121568. Di sini saya akan memaparkan materi tentang merancang dan mengelola pemasaran terintegrasi komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang merancang dan mengelola pemasaran terintegrasi komunikasi. Pemasaran modern membutuhkan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga menarik, dan membuatnya dapat diakses. Perusahaan yang harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan mereka saat ini dan potensial serta masyarakat umum. Oleh karena itu, bagi sebagian besar pemasar, pertanyaan bukanlah apakah akan berkomunikasi, melainkan apa yang harus dikatakan, bagaimana dan kapan mengatakannya, kepada siapa dan seberapa sering. Konsumen dapat beralih ke ratusan saluran TV kabel dan satelit, ribuan majalah dan surat kabar, dan jutaan halaman internet. Mereka mengambil peran yang lebih aktif dalam memutuskan komunikasi apa yang ingin mereka terima, serta bagaimana mereka ingin berkomunikasi dengan orang lain tentang produk dan layanan yang mereka gunakan. Untuk menjangkau dan mempengaruhi pasar sasaran secara efektif, pemasar holistik secara kreatif menggunakan berbagai bentuk komunikasi. Ocean Spray, sebuah koperasi petani cranberry, telah menggunakan berbagai sarana komunikasi untuk mengubah nasib penjualnya. Menghadapi persaingan yang ketat, sejumlah tren konsumen yang merugikan, dan hampir satu dekade penurunan penjualan, COO Ocean Spray Ken Romansi dan Arnold Worldwide memutuskan untuk memperkenalkan kembali cranberry ke Amerika sebagai buah kecil serbaguna yang memberikan manfaat modern melalui kampanye 360 derajat yang menggunakan semua aspek komunikasi pemasaran untuk menjangkau konsumen di berbagai situasi. Itu tujuannya adalah untuk mendukung rangkaian lengkap produk saus cranberry, jus buah, dan cranberry kering dalam berbagai bentuk, dan memanfaatkan fakta bahwa merek tersebut lahir di rawa cranberry dan tetap ada di sana. Agensi memutuskan untuk menceritakan kisah otentik, jujur, dan mungkin mengejutkan yang dijuluki langsung dari rawa. Kampanye ini juga dirancang untuk memperkuat dua manfaat merek utama, bahwa produk Ocean Spray terasa enak dan baik untuk Anda. PR memainkan peran penting. Rawa miniatur dibawa ke Manhattan dan ditampilkan di segmen pagi NBC Today. Sebuah box melintasi Amerika Tour membawa pengalaman ke Los Angeles, Chicago, dan bahkan London. Iklan televisi dan cetak menampilkan dua petani digambarkan oleh aktor berdiri setinggi pinggang di rawa dan berbicara, seringkali dengan bercanda tentang apa yang mereka lakukan. Kampanye tersebut juga mencakup situs web, panjangan di dalam toko, dan acara untuk konsumen serta anggota koperasi petani itu sendiri. Inovasi produk yang penting, campuran rasa baru diperkenalkan bersama dengan garis 100% minuman jus diet dan versi ringan, dan cranberry kering manis Craisins. Kampanye tersebut mencapai sasaran meningkatkan penjualan rata-rata 10% setiap tahun dari 2005 hingga 2009, meskipun kategori jus buah terus mengalami penurunan. Dilakukan dengan benar, komunikasi pemasaran dapat memberikan hasil yang besar. Hal ini menjelaskan bagaimana komunikasi bekerja dan apa yang dapat dilakukan komunikasi pemasaran untuk sebuah perusahaan. Ini juga membahas bagaimana pemasar holistik menggabungkan dan mengintegrasikan komunikasi pemasaran. Bab 18 membahas komunikasi massa serta hubungan masyarakat. Bab 19 membahas komunikasi pribadi, pemasaran dari mulut ke mulut dan penjualan pribadi. Selanjutnya ada peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Dalam arti tertentu, komunikasi pemasaran mewakili suara perusahaan dan mereknya. Mereka adalah sarana di mana perusahaan dapat membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Dengan memperkuat loyalitas pelanggan, komunikasi pemasaran dapat berkontribusi pada ekuitas pelanggan. Komunikasi pemasaran juga berfungsi untuk berkonsumen ketika mereka menunjukkan bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh siapa, di mana, dan kapan. Konsumen dapat mempelajari siapa yang membuat produk dan apa yang diperjuangkan oleh perusahaan dan merek, dan mereka dapat memperoleh insentif untuk percobaan atau penggunaan. Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan merek mereka dengan orang lain, tempat, acara, merek, pengalaman, perasaan, dan hal-hal lain. Mereka dapat berkontribusi pada ekuitas merek dengan membangun merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek, serta mendorong
penjualan, dan bahkan memengaruhi nilai pemegang saham. Lingkungan komunikasi pemasaran yang berubah, teknologi dan faktor lain telah sangat mengubah cara konsumen memproses komunikasi dan bahkan apakah mereka memilih untuk memprosesnya sama sekali. Difusi yang cepat dari ponsel pintar multiguna, koneksi internet broadband dan nirkabel, dan perekam video digital yang melewatkan iklan telah mengikis efektivitas media massa. Pada tahun 1960, sebuah perusahaan dapat menjangkau 80% wanita dengan satu iklan berdurasi 30 detik yang ditayangkan secara bersamaan di 3 jaringan TV. Saat ini, iklan yang sama harus berjalan di 100 saluran atau lebih untuk mencapai prestasi pemasaran ini. Konsumen tidak hanya memiliki lebih banyak pilihan media, mereka juga dapat memutuskan apakah dan bagaimana mereka ingin menerima konten komersial. Marketing Insight mengamalkan perkembangan periklanan televisi, tapi karena beberapa pemasar melarikan diri dari media tradisional, mereka masih menghadapi tantangan. Komunikasi pemasaran, ekuitas merek, dan penjualan. Dalam lingkungan komunikasi baru ini, meskipun periklanan sering menjadi elemen sentral dari program komunikasi pemasaran, biasanya bukan satu-satunya atau bahkan yang paling penting untuk penjualan dan membangun merek dan ekuitas pelanggan. Seperti banyak perusahaan lain, selama periode 5 tahun dari 2004 hingga 2008, Kimberly-Clark memangkas persentase anggaran pemasaran yang dihabiskan untuk TV dari 60% menjadi sedikit di atas 40% karena berinvestasi lebih banyak di internet dan pemasaran berdasarkan pengalaman. 5 pertimbangan upaya Gap dalam meluncurkan lini jeans baru pada tahun 2009. Dengan penurunan penjualan, Gap memutuskan untuk merayakan ulang tahun ke-40 pembukaan toko Gap pertamanya dengan memperkenalkan lini jeans premium 1969 Born to Fit. Untuk peluncurannya, Gap beralih dari kampanye iklan intensif media pada umumnya seperti yang dicontohkan oleh iklan liburan populer Kahis Swing tahun 1998. Kampanye ini menampilkan elemen komunikasi yang lebih baru seperti halaman Facebook, klip video, dan peragaan busana online yang realistis di virtual catwalk dan aplikasi iPhone Style Mixer. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memadupadankan pakaian dan mengatur pakaian, mendapatkan umpan balik dari teman-teman Facebook, dan menerima diskon saat berada di dekat toko Gap. Pertunjukan akustik dalam toko secara bersamaan di 700 lokasi dan toko denim pop-up sementara di lokasi perkotaan utama menambah keseruan. Selanjutnya, bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 mode komunikasi utama. Yang pertama, periklanan. Setiap bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu melalui media cetak, surat kabar dan majalah, media penyiar, radio dan televisi, media jaringan, telepon, kabel satelit, nirkabel, media elektronik, audio tip, video disc, CD, webpage, dan media display, billboard, tanda, dan poster. Yang kedua, promosi penjualan. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong pencobaan atau pemilihan produk atau layanan, termasuk promosi konsumen seperti sampel, kupon, dan premi, promosi perdagangan seperti tunjangan, iklan, dan tampilan, dan promosi bisnis dan tenaga penjualan seperti kontes untuk tenaga penjualan. Yang ketiga, cara dan pengalaman. Aktivitas dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau khusus yang berkaitan dengan merek dengan konsumen, termasuk olahraga, seni, hiburan, dan acara serta kegiatan yang kurang formal. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program yang ditujukan secara internal kepada karyawan perusahaan atau secara eksternal kepada konsumen perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau komunikasi produk individualnya. Yang kelima, pemasaran langsung. Penggunaan surat, telepon, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta tanggapan atau dialog dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang keenam, pemasaran interaktif. Aktivitas dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau memperoleh penjualan produk dan layanan.
Yang ketujuh, pemasaran dari mulut ke mulut, komunikasi lisan, tertulis atau elektronik dari orang ke orang yang berhubungan dengan manfaat atau pengalaman membeli atau menggunakan produk, layanan, jasa atau Yang ke-8, penjualan pribadi, interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan menjawab pesanan. Efek komunikasi pemasaran. Cara asosiasi merek terbentuk tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, apakah konsumen memiliki asosiasi merek Subaru yang sama kuat, disukai, unik, dengan konsep luar ruang, aktif dan kasar karena paparan iklan TV yang menunjukkan mobil melaju di medan terjal pada waktu yang berbeda dalam setahun, atau karena Subaru mensponsori acara ski, kayak, dan sepeda gunung. Nampak dalam hal ekuitas merek Subaru harus sama, namun aktivitas komunikasi pemasaran ini harus terintegrasi untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan mencapai posisi strategis. Titik awal dalam perencanaan komunikasi pemasaran adalah audit komunikasi yang membuat profil semua interaksi pelanggan di pasar sasaran dengan perusahaan dan semua produk dan layanannya. Misalnya, seseorang yang tertarik untuk membeli komputer laptop baru mungkin berbicara dengan orang lain, melihat iklan televisi, membaca artikel, mencari informasi di internet, dan melihat laptop di toko. Untuk menerapkan program komunikasi yang tepat dan mengalokasikan dolar secara efisien, pemasar perlu menilai pengalaman dan kesan mana yang paling berpengaruh pada setiap tahap proses pembelian. Berbekal wawasan ini, mereka dapat menilai komunikasi pemasaran berdasarkan kemampuan mereka untuk mengaruhi pengalaman dan kesan, membangun loyalitas pelanggan dan ekuitas merek, serta mendorong penjualan. Misalnya, seberapa baik kampanye iklan yang diusulkan berkontribusi pada kesadaran atau untuk menciptakan, memelihara, atau memperkuat asosiasi merek. Apakah sponsorship meningkatkan penilaian dan perasaan merek konsumen? Apakah promosi mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak produk di harga berapa? Model proses komunikasi pemasaran harus memahami elemen fundamental dari komunikasi yang efektif. Dua model yang berguna, makro model dan mikro model. Makro model proses komunikasi menunjukkan makro model dengan 9 faktor kunci dalam komunikasi yang efektif. 2 mewakili pihak utama, pengirim dan penerima. 2 mewakili alat utama, pesan dan media. 4 mewakili fungsi komunikasi utama, encoding, decoding, respons, dan feedback. Elemen terakhir dalam sistem adalah kebisingan, pesan acak, dan bersaing yang dapat mengganggu komunikasi yang dimaksud. 11 pengirim harus tahu audiens yang apa yang ingin mereka jangkau dan respon apa yang ingin mereka dapatkan. Mereka harus menyediakan pesan mereka sehingga audiens target dapat memecahkan kode mereka. Mereka harus mengirimkan pesan melalui media yang menjangkau audiens target dan mengembangkan saluran umpan balik untuk memantau tanggapan. Semakin banyak bidang pengalaman pengirim yang tumpang tindih dengan penerima, semakin efektif pesanannya. Perhatian selektif distri dan proses retensi, konsep yang pertama kali diperkenalkan di bab 6 mungkin beroperasi selama komunikasi. Mikromodel respon konsumen. Mikromodel komunikasi pemasaran berkonsentrasi pada respon spesifik konsumen terhadap komunikasi. Merangkum 4 model hierarki respon klasik. Semua model ini mengasumsikan pembeli melewati tahap kognitif, efektif, dan perilaku. Dalam urutan itu, urutan belajar merasa melakukan ini sesuai ketika audiens memiliki keterlibatan tinggi dengan kategori produk yang dianggap memiliki diferensiasi tinggi, seperti mobil atau rumah. Urutan alternatif do, feel, learn relevan ketika audiens memiliki keterlibatan yang tinggi tetapi merasakan sedikit atau tidak ada diferensiasi dalam kategori produk, seperti tiket pesawat atau personal komputer. Urutan ketiga, belajar melakukan merasakan relevan ketika penonton memiliki keterlibatan yang rendah dan merasakan sedikit diferensiasi seperti dengan garam atau baterai. Dengan memiliki urutan yang tepat, pemasar dapat melakukan pekerjaan perencana komunikasi yang lebih baik.
Mari kita asumsikan pembeli memiliki keterlibatan tinggi dengan kategori produk yang merasakan diferensiasi tinggi di dalamnya. Kami akan mengilustrasikan model hierarki efek dalam konteks kampanye komunikasi pemasaran untuk sebuah perguruan tinggi kecil di luar bernama Postphal Kesadaran. Jika sebagian besar khalayak sasaran tidak menyadari objek tersebut, tugas komunikator adalah membangun kesadaran. Misalkan Postphal mencari pelamar dari Nebraska tetapi tidak memiliki pengakuan nama di sana. Meskipun 3.000 siswa sekolah menengah pertama dan senior Nebraska mungkin tertarik padanya, perguruan tinggi mungkin menetapkan sekolah menengah pertama menetapkan tujuan untuk membuat 70% siswa ini mengetahui namanya dalam 1 tahun. Pengetahuan audiens target mungkin memiliki kesadaran merek tetapi tidak tahu lebih banyak. Mengingat anggota target mengetahui merek tersebut, bagaimana perasaan mereka tentang hal itu? Jika audiens memandang Postphal College dengan tidak menyenangkan, komunikator perlu mencari tahu alasannya. Dalam kasus masalah nyata, Postphal perlu membaikinya dan kemudian mengomunikasikan kualitasnya yang diperbarui. Hubungan masyarakat yang baik membutuhkan perbuatan baik diikuti dengan kata-kata baik. Audiens target mungkin menyukai produk tapi tidak menyukainya daripada orang lain. Komunikator kemudian harus mencoba membangun persepsi konsumen dengan membandingkan kualitas, nilai, kinerja, dan fitur lainnya dengan pesaing yang mungkin ada. Pengakuan audiens target mungkin lebih menyukai produk tertentu tetapi tidak mengembangkan keyakinan untuk membelinya. Tugas komunikator adalah membangun keyakinan dan niat untuk melamar di antara mahasiswa yang tertarik dengan Postphal College. Pembelian. Akhirnya, beberapa anggota audiens target mungkin memiliki keyakinan tetapi tidak cukup yakin untuk melakukan pembelian. Komunikator harus mengarahkan konsumen ini untuk mengambil langkah terakhir, mungkin dengan menawarkan produk dengan harga rendah, menawarkan premium, atau membiarkan mereka mencobanya. Postphal mungkin mengundang siswa sekolah menengah terpilih untuk mengunjungi kampus dan menghadiri beberapa kelas, atau mungkin menawarkan sebagian beasiswa kepada siswa yang layak. Untuk melihat betapa rapuhnya proses komunikasi, asumsikan probabilitas masing-masing dari 6 langkah yang berhasil dicapai adalah 50%. Hukum probabilitas menunjukkan bahwa kemungkinan semua 6 langkah terjadi dengan sukses dengan asumsi mereka adalah peristiwa independen. Jika peluang terjadinya setiap langkah rata-rata 10% lebih moderat, maka peluang gabungan dari 6 peristiwa yang terjadi adalah 0,0001% atau hanya 1 peluang dalam 1 juta. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan kampanye komunikasi pemasaran harus meningkatkan kemungkinan terjadinya setiap langkah. Misalnya, kampanye iklan yang ideal akan memastikan bahwa 1. Konsumen yang tepat dihadapkan pada pesan yang tepat di tempat dan waktu yang tepat. 2. Iklan menyebabkan konsumen memperhatikan tetapi tidak mengalihkan dari pesan yang dimaksudkan. 3. Iklan secara tepat mencerminkan tingkat pemahaman dan perilaku konsumen dengan produk dan merek. 4. Iklan memposisikan merek dengan benar dalam hal perbedaan yang diinginkan dan dapat disampaikan. Titik paritas. Yang kelima, iklan memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian merek tersebut. Yang keenam, iklan menciptakan asosiasi merek yang kuat dengan semua efek komunikasi yang tersimpan ini sehingga mereka dapat berdampak pada saat konsumen mempertimbangkan untuk melakukan pembelian. Tantangan dalam mencapai kesuksesan dalam komunikasi memerlukan perencanaan yang cermat. Topik yang akan kita bahas selanjutnya, mengembangkan komunikasi yang efektif. 8 langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Kami mulai dengan dasar-dasar. Mengidentifikasi audiens target, menentukan tujuan, merancang komunikasi, memilih saluran, dan menetapkan anggaran. Identifikasi target audiens, prosesnya harus dimulai dengan target audiens yang jelas dalam pikiran calon pembeli produk perusahaan, penggunaan saat ini, penentu atau pemberi pengaruh, dan individu, kelompok publik tertentu atau masyarakat umum. Audiens sasaran adalah pengaruh penting pada keputusan komunikator tentang apa yang harus dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa. Meskipun kita dapat membuat profil audiens target dalam hal segmen pasar manapun yang diidentifikasi di bab 8, sering kita berguna untuk melakukan dalam hal penggunaan dan loyalitas. Apakah seorang yang beralih
antar merek. Jika pengguna merek, apakah dia pengguna berat atau ringan, strategi komunikasi akan berbeda tergantung pada jawabannya. Kami juga dapat melakukan analisis citra dengan membuat para audiens target dalam hal pengetahuan merek. Seperti yang kami tunjukkan dengan Pottsville College, pemasar dapat menetapkan tujuan komunikasi pada setiap tingkat model hierarki EV. John R. Rossiter dan Larry Perry mengidentifikasi 4 kemungkinan tujuan sebagai berikut. Kebutuhan kategori menetapkan kategori produk atau jasa yang diperlukan untuk menghilangkan atau memuaskan ketidaksesuaian yang dirasakan antara keadaan motivasi saat ini dan keadaan motivasi yang diinginkan. Produk baru di dunia seperti mobil listrik akan selalu dimulai dengan tujuan komunikasi untuk menetapkan kebutuhan kategori. 2. Kesadaran merek menumbuhkan kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali merek dalam kategori dengan cukup detail untuk melakukan pembelian. Pengakuan lebih mudah dicapai daripada mengingat. Konsumen yang diminta untuk memikirkan merek makanan pembuka beku lebih mungkin mengenali kemasan jeruk khas software daripada mengingat merek tersebut. Ingatan merek penting di luar toko, pengenalan merek penting dalam toko. Kesadaran merek memberikan landasan bagi ekuitas merek. 3. Sikap merek membantu konsumen mengevaluasi kemampuan merek yang dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang relevan saat ini. Kebutuhan merek yang relevan mungkin berorientasi negatif. Misalnya pengendara masalah kepuasan tidak lengkap, penipisan normal atau berorientasi positif, pemuasan indera, stimulasi intelektual atau persetujuan sosial. Produk pembersih rumah tangga sering menggunakan solusi masalah. Produk makanan di sisi lain sering menggunakan iklan berorientasi sensori yang menekankan daya tarik nafsu makan. 4. Niat membeli merek menggerakkan konsumen untuk memutuskan membeli merek atau melakukan tindakan terkait pembelian. Penawaran promosi seperti kupon atau penawaran 2 untuk 1 mendorong konsumen untuk membuat komitmen mental untuk membeli. Namun banyak konsumen yang tidak memiliki kategori kebutuhan yang diungkapkan dan mungkin sekitar 20% orang dewasa mungkin berencana membeli deterjen, hanya 2% untuk membeli pembersih karpet, dan hanya 0,25% untuk membeli mobil. Komunikasi yang paling efektif dapat mencapai beberapa tujuan. Untuk mempromosikan Smart Grid-nya program teknologi, dia menekankan sejumlah tombol. GE Smart Grid. Visi program GE Smart Grid adalah untuk merombak jaringan listrik Amerika Serikat secara mendasar, membuatnya lebih efisien dan berkelanjutan, dan juga mampu memberikan energi sumber terbaru seperti angin dan matahari. Kampanye terpadu dari iklan cetak, TV, dan online serta demo online dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan mendukung terhadap Smart Grid dan kepemimpinan GE dalam memecahkan masalah teknologi. Setelah situs mikro GE augmented reality plug into the Smart Grid.com memungkinkan pengguna untuk membuat hologram digital dari teknologi Smart Grid menggunakan peripheral komputer dan grid 3D. Desain komunikasi merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan, memerlukan pemecahan 3 masalah apa yang harus dilakukan, strategi pesan, bagaimana mengatakannya, strategi kreatif, dan siapa yang harus mengatakannya, sumber pesan. Strategi pesan dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik tema dan atau ide yang akan mengikat pada positioning merek dan membantu menetapkan titik kesamaan atau titik perbedaan. Beberapa di antaranya mungkin terkait langsung dengan kinerja produk atau layanan, kualitas, ekonomi, dan nilai merek. Sedangkan yang lain mungkin terkait dengan pertimbangan yang lebih ekstrinsik. Strategi kreatif. Efektivitas komunikasi bergantung pada bagaimana pesan diekspresikan serta pada isinya. Jika komunikasi tidak efektif, itu mungkin berarti pesan yang salah digunakan atau pesan yang benar diungkapkan dengan buruk. Strategi kreatif adalah cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke dalam komunikasi tertentu. Kita dapat secara luas mengklasifikasikan sebagai daya tarik informasional atau transformasional. Daya tarik informasi, daya tarik informasional menguraikan atribut atau manfaat produk atau jasa. Contoh dalam periklanan adalah iklan solusi masalah, iklan demonstrasi produk, iklan perbandingan produk, dan testimonial dari endorse yang tidak dikenal atau selebriti.
Daya tarik informasi yang mengasumsi pemrosesan komunikasi yang sangat rasional di pihak konsumen. Aturan logika dan alasan penelitian Carl Hovland Dilyali telah menjelaskan bahwa daya tarik informasi dan hubungan dengan isu-isu seperti penarikan kesimpulan, argumen satu sisi versus argumen dua sisi, dan urutan penyajian argumen beberapa eksperimen awal mendukung pernyataan kesimpulan untuk audiens. Namun, penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa iklan terbaik mengaju pertanyaan dan memungkinkan pembaca dan pemirsa untuk membuat kesimpulan mereka sendiri. Jika Honda menegaskan bahwa elemen itu untuk kaum muda, definisi yang kuat ini mungkin menghalangi pengemudi yang lebih tua untuk membelinya. Merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Mereka memperoleh keefektifannya dari presentasi dan umpan balik individual dan termasuk pemasaran langsung dan interaktif. Pemasaran dari mulut ke mulut dan penjualan pribadi, kita dapat menarik perbedaan lebih lanjut antara saluran komunikasi advokat, pakar, dan solusi. Saluran advokat terdiri dari wiraniaga, perusahaan yang menghubungi pembeli di pasar sasaran. Saluran pakar terdiri dari pakar independen yang membuat pernyataan kepada pembeli sasaran. Saluran solusi sosial terdiri dari tetangga, teman, anggota keluarga, dan rekan yang berbicara dengan pembeli sasaran. Sesuai studi oleh Burns, Master, dan Roper Starts Worldwide menemukan bahwa rata-rata satu orang yang berpengaruh dari mulut ke mulut cenderung mempengaruhi sikap pembeli dua orang lainnya. Lingkaran pengaruh itu bagaimanapun melompat ke 8 online. Berita tentang perusahaan yang baik menyebar dengan cepat. Berita tentang perusahaan yang buruk menyebar lebih cepat. Integrasi saluran komunikasi. Meskipun komunikasi pribadi seringkali lebih efektif daripada komunikasi massa, media massa mungkin menjadi sarana utama untuk merangsang komunikasi pribadi. Komunikasi massa mempengaruhi sikap dan perilaku pribadi melalui proses dua langkah. Ide sering mengalir dari radio, televisi, dan media cetak ke pemimpin opini, dan dari ini ke kelompok masyarakat yang kurang terlibat media. Tetapkan total anggaran komunikasi pemasaran. Salah satu keputusan pemasaran yang paling sulit adalah menentukan beberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk komunikasi pemasaran. John Wanamaker, Raja Department Store, pernah berkata, "Saya tahu bahwa setengah dari iklan saya sia-sia, tetapi saya tidak tahu setengah yang mana." Industri dan perusahaan sangat bervariasi dalam jumlah yang mereka keluarkan untuk komunikasi pemasaran. Pengeluaran mungkin 40% hingga 45% dari penjualan di industri kosmetik, tapi hanya 5% sampai 10% di industri peralatan industri. Dalam industri tertentu ada perusahaan dengan pengeluaran rendah dan tinggi. Bagaimana perusahaan memutuskan anggaran komunikasi? Kami akan menjelaskan metode umum, metode jangkau, metode presentase penjualan, metode paritas kompetitif, dan metode tujuan dan tugas. Metode terjangkau. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi pada apa yang menurut mereka mampu dibayar oleh perusahaan. Metode terjangkau sama sekali mengabaikan peran promosi sebagai investasi dan dampak langsung promosi terhadap volume penjualan. Ini mengarah pada anggaran tahunan yang tidak pasti yang membuat perencanaan jangka panjang menjadi sulit. Metode presentase penjualan. Beberapa perusahaan menetapkan pengeluaran komunikasi pada presentase tertentu dari penjualan saat ini atau yang diantisipasi atau dari harga penjualan. Perusahaan mobil biasanya menganggarkan presentase tetap berdasarkan harga mobil yang direncanakan. Perusahaan minyak mengambil sepersekian sen untuk setiap galon bensin yang dijual di bawah label mereka sendiri. Pendukung metode presentase penjualan melihat sejumlah keuntungan. Pertama, pengeluaran komunikasi akan bervariasi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ini memuaskan manajer keuangan yang percaya bahwa pengeluaran harus terkait erat dengan pergerakan penjualan perusahaan selama siklus bisnis. Kedua, mendorong manajemen untuk memikirkan hubungan antara biaya komunikasi, harga jual, dan laba per unit. Ketiga, mendorong stabilitas kegiatan perusahaan pesaing menghabiskan presentase yang sama dari penjual mereka untuk komunikasi. Terlepas dari keuntungan ini, metode presentase penjualan tidak banyak membenarkan. Ini memandang penjualan sebagai penentu komunikasi daripada sebagai hasilnya.
Metode paritas kompetitif. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi mereka untuk mencapai paritas pangsa suara dengan pesaing. Ada dua argumen pendukung bahwa pengeluaran pesaing mewakili kebijaksanaan kolektif industri dan bahwa mempertahankan keseimbangan kompetitif mencegah perang komunikasi. Tidak ada argumen yang valid, tidak ada alasan untuk percaya bahwa pesaing lebih tahu reputasi, sumber daya, peluang, dan tujuan perusahaan sangat berbeda sehingga anggaran komunikasi bukanlah pedoman, dan tidak ada bukti bahwa anggaran berdasarkan paritas kompetitif mencegah perang komunikasi. Metode tujuan dan tugas. Metode tujuan dan tugas meminta pemasar untuk mengembangkan anggaran komunikasi dengan mendefinisikan tujuan spesifik, menentukan tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini, dan memperkirakan biaya pelaksanaan. Jumlah biaya ini adalah anggaran komunikasi yang diusulkan. Transaksi anggaran komunikasi. Pertanyaan utama adalah sebagai besar bobot yang harus diterima komunikasi pemasaran dalam kaitannya dengan alternatif seperti peningkatan produk, harga yang lebih rendah, atau layanan yang lebih baik. Jawabannya tergantung di mana produk perusahaan berada dalam siklus hidupnya. Apakah itu komoditas atau produk yang sangat berdiferensiasi? Anggaran komunikasi pemasaran cenderung lebih tinggi ketika ada dukungan saluran yang rendah, banyak perubahan dalam program pemasaran dari waktu ke waktu, banyak pelanggaran yang sulit dijangkau, pengambilan keputusan pelanggan yang lebih kompleks, produk yang terdiferensiasi, dan kebutuhan pelanggan yang tidak homogen, dan membeli produk yang sering dalam jumlah kecil. Secara teori, pemasaran harus menetapkan anggaran komunikasi total sehingga keuntungan marginal dari dolar lebih kompleks. Perusahaan menggunakan alat promosi penjualan, kupon, kontes, premi, dan sejenisnya untuk menarik respon pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat, termasuk efek jangka pendek seperti menyoroti penawaran produk dan meningkatkan penjualan yang lesu. Yang kedua, ada hubungan publik dan publikasi. Pemasaran cenderung kurang memanfaatkan hubungan masyarakat, namun program yang dipikirkan dengan matang yang dikoordinasikan dengan elemen bauran komunikasi lainnya bisa sangat efektif, terutama jika perusahaan perlu menantang kesalahpahaman konsumen. Ketiga, acara dan pengalaman. Ada banyak keuntungan dari peristiwa dan pengalaman selama mereka memiliki karakteristik sebagai berikut. Relevan. Acara atau pengalaman yang dipilih dengan baik dapat dianggap sangat relevan karena konsumen seringkali secara pribadi berinvestasi pada hasilnya. Yang kedua, ada melibatkan mengingatkan kualitas langsung. Waktu nyata, acara dan pengalaman mereka lebih aktif menarik bagi konsumen. Yang ketiga, implisit. Acara biasanya merupakan penjualan lunak tidak langsung. Keempat, pemasaran langsung dan interaktif. Pesan pemasaran langsung dan interaktif banyak bentuk, mulai telepon, online, atau secara langsung. Mereka berbagi tiga karakteristik. Yang pertama, disesuaikan. Pesan dapat dia sampaikan untuk menarik orang yang dituju. Yang kedua, up to date. Pesan dapat disampaikan dengan sangat cepat. Yang ketiga, interaktif. Pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang tersebut. Tahap siklus hidup produk. Dalam tahap pengenalan siklus hidup produk, iklan, acara, dan pengalaman dan publisitas memiliki efektivitas biaya tertinggi, diikuti oleh personal menjual untuk mendapat cakupan distribusi dan promosi penjualan, dan langsung pemasaran untuk mendorong percobaan. Pada tahap pertumbuhan, permintaan memilikinya sendiri, momentum dari mulut ke mulut, dan pemasaran interaktif. Periklan, acara, dan pengalaman dan penjualan berarti semuanya menjadi lebih penting dalam tahap kedewasaan. Pada penurunan, promosi penjualan tetap kuat, alat komunikasi lainnya berkurang, tenaga penjual hanya memberikan sedikit perhatian pada produk. Mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Banyak perusahaan masih mengandalkan hanya satu atau dua alat media koordinasi dapat jadi di seluruh dan di dalam jenis media, tetapi pemasar harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non-personal melalui kampanye multi kendaraan, multi tahap untuk mencapai dampak maksimum dan meningkatkan jangkauan dan dampak pesan. Promosi bisa lebih efektif bila dikombinasikan dengan iklan. Misal 39 kendaraan dan sikap yang diciptakan oleh kampanye iklan dapat meningkatkan keberhasilan lebih banyak promosi penjualan langsung. Menerapkan IMC. Dalam beberapa tahun terakhir, biro iklan besar telah secara substansial meningkatkan penawaran terintegrasi mereka untuk memfasilitasi one-stop shopping. Agen-agen ini telah mengakuisisi agen promosi, firma hubungan masyarakat, kesultanan desain market,
pengembangan situs web dan rumah surat langsung. Mereka mendefinisikan ulang diri mereka sebagai perusahaan komunikasi yang membantu klien untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mereka secara keseluruhan dengan menawarkan saran strategis dan praktis pada berbagai bentuk komunikasi. Komunikasi pemasaran terpadu dapat menghasilkan konsistensi pesan yang lebih kuat dan membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan yang lebih besar. Ini memaksa manajemen untuk memikirkan setiap cara pelanggan berhubungan dengan perusahaan, bagaimana perusahaan mengkomunikasikan posisinya, kepentingan relatif dari setiap kendaraan dan masalah waktu. Ini memberi seorang tanggung jawab di mana tidak ada sebelumnya untuk menyatukan citra merek dan pesan perusahaan saat mereka datang melalui ribuan aktivitas perusahaan. IMC harus meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Memo pemasaran seberapa terintegrasi program Anda memberikan beberapa pedoman. Yang pertama, pemasaran modern membutuhkan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik. Yang kedua, berbauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 mode komunikasi utama. Yang ketiga, proses komunikasi terdiri dari 9 elemen: pengirim, penerima pesan, pesan media, encoding, decoding, respon, umpan balik, dan kebisingan. Yang keempat, mengembangkan komunikasi yang efektif memerlukan 8 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi, merancang komunikasi, memilih saluran komunikasi, menetapkan total anggaran komunikasi, memutuskan bauran komunikasi, mengukur hasil komunikasi, mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Yang kelima adalah mengidentifikasi audiens target pemasar, perlu menutup celah yang ada antara perspektif saat ini dan citra yang dicari. Yang keenam, merancang komunikasi pemerintah, tidak masalah apa yang harus dilakukan, bagaimana mengatakannya, dan siapa yang harus mengatakannya. Saluran komunikasi dapat bersifat personal. Yang ketujuh, meskipun ada metode lain, metode tujuan dan tugas untuk menetapkan anggaran komunikasi yang meminta pemasar untuk mengembangkan anggaran mereka dengan menentukan tujuan khusus, biasanya paling diinginkan. 8. Dalam memilih bauran komunikasi pemasaran harus memeriksa keunggulan dan biaya yang berbeda dari setiap alat komunikasi dan peringkat pasar perusahaan. Yang ke-9, mengukur keefektifan bauran komunikasi pemasaran memerlukan pertanyaan kepada anggota audiens pasaran, apakah mereka mengenali atau mengingat kembali komunikasi tersebut, beberapa kali mereka melihatnya, poin apa yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka tentang komunikasi tersebut, dan apa ada sikap mereka sebelumnya dan saat ini terhadap perusahaan, merek, dan produk. Mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses komunikasi memerlukan komunikasi pemasaran terpadu.